Sekarang kita lanjut ke materi yaitu rekayasa instalasi listrik rumah tangga. Namun sebelum lebih jauhnya kita harus tahu dasar-dasar atau pengertian dari kelistrikan atau listrik itu sendiri. Oke, di sini ada pertanyaan, apa itu kelistrikan? Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Di kelistrikan yaitu adanya sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Begitu juga ada dua jenis muatan listrik, yaitu yang pertama muatan listrik negatif dan yang kedua muatan listrik positif. Nah, untuk muatan listrik negatif, suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron. Sedangkan untuk muatan listrik positif jika kekurangan elektron. Kalau listrik negatif itu sendiri kelebihan dan kalau listrik positif itu kekurangan, ya. Kemudian pengertian dari arus listrik. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Dia mengalirnya elektron secara kontinu, ya. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada listrik arus searah atau disebut dengan DC, dan ada listrik arus bolak-balik atau disebut dengan AC. Untuk listrik arus searah atau DC adalah arus listrik yang arahnya tetap. Ya, itu. Jadi arus listrik searah itu arus listriknya yang tetap tidak berubah, ya. Kemudian untuk listrik arus bolak-balik atau disebut dengan AC adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Jadi untuk bolak-balik dari listrik arus ini atau disebut dengan AC itu sering sekali berubah-ubah, ya, untuk arusnya. Nah, itu yang perlu kalian pahami terlebih dahulu, mulai dari kelistrikan, kemudian jenis muatan listrik, pengertian arus listrik, dan jenis arus listrik. Silakan dipahami. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan kalian bertanya, bisa lewat WA group ataupun komen di video ini di bawah. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis pembangkit listrik. Nah, di sini banyak sekali pembangkit listrik, tidak hanya dari tenaga air yang seperti halnya kita ketahui dulu pada zaman dahulu orang itu memanfaatkan sumber daya air untuk dijadikan pembangkit listrik. Namun banyak sekali jenis-jenis pembangkit listrik yang lainnya bisa kita pahami, bisa kita pelajari bersama. Untuk poin A yaitu ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air di sini yaitu pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan sebuah energi listrik. Nah, untuk energi listrik yang dibangkitkan, untuk energi listrik yang dibangkitkan ini biasanya disebut sebagai hidroelektrik.
Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Nah, contoh PLTA yang ada yaitu dari PLTA Bakaru dari Sulawesi Selatan, PLTA Sigura-gura Sumatera Utara, dan PLTA Saguling dari Jawa Barat. Nah, kalian bisa cari juga contoh pembangkit listrik tenaga air di daerah yang lainnya. Kemudian untuk poin B yaitu PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Jelas kalau PLTU di sini yaitu mengandalkan dari uap. Uap ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Kemudian energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik oleh generator. Jadi sama aja, cuma di sini adalah penampungan sebuah uap ya. Kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator ya. Contoh adanya PLTU di daerah Semarang, Jawa Tengah, dan PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. Kemudian poin yang C ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini menggunakan energi panas yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Dari turbin ini, energi mekanis diubah menjadi energi listrik. Contohnya PLTN di sini adanya di Jepang dan Obnix di Uni Soviet ya. Itu untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian yang selanjutnya poin D, PLTB, pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil ya, berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Nah, nantinya uap yang dihasilkan itu digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau turbin gas, kemudian diubah menjadi energi listrik. Contoh untuk PLTB di sini ada di Bukit Asam, Sumatera Utara. Kemudian yang terakhir ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Berarti kalau udah mendengar kata surya, di sini kita pemanfaatnya dari tenaga matahari atau cahaya matahari. Pembangkit listrik ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Energi dari cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik oleh konverter, generator, dan disimpan di dalam baterai. Jadi dari cahaya sinar matahari kemudian dirubah dan disimpan ke dalam baterai. Bisa kalian temukan di jalan untuk di daerah kita di Wanareja sampai ke Majenang itu ada yang menggunakan pembangkit listrik tenaga surya yang penerangan lampu di jalan. Mungkin kalian bisa lihat kalau lagi bermain atau berkunjung ke saudara melintasi daerah Madura sampai dengan Majenang. Nah, di situ ada lampu penerang jalan yang menggunakan tenaga surya. Nah, untuk PLTU poin B, poin C, poin D di sini hampir sama, yaitu mengandalkan dari tenaga uap ya, begitu yang nuklir ataupun batu bara. Jadi yang ditampungnya adalah uapnya, kemudian nanti untuk bisa memutarkan turbin uap ya, dan nantinya akan menjadi listrik.
Nah, itu penjelasan sekilas tentang dasar kelistrikan atau untuk instalasi listrik rumah tangga. Nanti kita bisa pelajari di minggu berikutnya. Yang jelas kalian harus paham terlebih dahulu tentang pengertian listrik, kemudian muatan listrik, ya, kemudian jenis-jenis pembangkit listrik. Kalian harus pahami terlebih dahulu. Nah, untuk minggu berikutnya kita masuk ke pokok pembahasan, ya, untuk mendalami instalasi listrik rumah tangga. Silakan untuk anak-anakku semuanya dibaca terlebih dahulu buku modul yang kalian miliki. Kalau sudah masuk ke pokok bahasan, besok kita pasti akan mengenal bagian-bagian dari instalasi listrik di rumah tangga. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi, di rumah sudah ada listriknya, kemudian ada yang namanya saklar, NCB, kemudian kilometer, lampu, ya, dan yang lainnya. Nah, kita bisa bahas di minggu berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Guru sekarang bisa kalian pahami. Intinya silakan kalian pelajari, entah itu di buku siswa kalian ataupun di modul yang lainnya. Nah, namun di sini Pak Guru akan memberikan sebuah tugas biar kalian tidak hanya menyimak, kemudian setelah